Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan terkait dengan uji pirogen. Sebelum materi disampaikan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Apa sih yang dinamakan dengan pirogen? Pirogen didefinisikan sebagai suatu produk yang bersifat termostabil, dapat difiltrasi, dan larut air dari sisa bakteri pada serpihan injeksi yang dapat menghasilkan reaksi pirogenik. Pirogenik juga dapat didefinisikan sebagai zat yang berasal dari produk pertumbuhan mikroorganisme yang merupakan bagian dari sel mati atau produk metabolisme yang menyebabkan reaksi demam, sebenarnya demam, menggigil, sakit punggung, dan lain-lain. Dapat berupa antigen atau kompleks polisakarida bakteri dan dapat dihasilkan oleh bakteri, kapang, maupun hamir. Pirogen sendiri terdiri dari sekumpulan senyawa kimia heterogen yang bertanggung jawab dalam terjadinya demam, diturunkan dari berbagai sumber dari berdasarkan mikroorganisme, yaitu berupa bakteri, virus, fungi, lingkungan, proses, dan produknya. Kontaminasi pirogen seringkali dikaitkan dengan bahaya kesehatan serius dan dapat menyebabkan simptom yang bervariasi, mulai dari perubahan vaskuler, shock, hingga kematian. Pirogen sendiri dapat dikaitkan dengan yang namanya demam. Demam sendiri terjadi karena adanya suatu zat yang dikenal dengan nama pirogen. Proses terjadinya demam dimulai dari stimulasi sel-sel darah putih berupa monosit, limfosit, dan neutrofil oleh pirogen eksogen, baik berupa toksin, mediator inflamasi, atau reaksi imun. Sel-sel darah putih tersebut akan mengeluarkan zat-zat kimia yang dikenal dengan pirogen endogen berupa interleukin 1, interleukin 6, TNF-alfa, dan IVN. Pirogen eksogen sendiri dan pirogen endogen akan merangsang endotelium hipotalamus untuk membentuk prostaglandin. Prostaglandin sendiri terbentuk kemudian akan meningkatkan patokan transmutase di pusat termologi hipotalamus, sehingga nanti akan terjadi peningkatan produksi panas dan pengurangan panas yang pada akhirnya akan menyebabkan suhu tubuh naik ke patokan yang baru tersebut. Ini adalah beberapa prinsip umum terkait dengan reaksi panas ataupun demam. Adanya pirogen kemudian ditambah dengan sel darah putih pada manusia dengan bantuan adanya interleukin sehingga nanti menyebabkan adanya reaksi demam. Ya, jadi dapat berdasarkan gambar ini dapat disimpulkan bahwa adanya demam itu disebabkan karena peningkatan kadar pirogen sehingga nanti dapat meningkatkan kadar interleukin dalam tubuh sehingga nanti dapat memberi reaksi berupa panas ataupun demam pada tubuh manusia. Pirogen eksogen sendiri berasal dari luar tubuh, terutama adalah mikroba atau produknya sebenarnya toksin. Adapun beberapa contoh dari pirogen eksogen, yang pertama yaitu ada endotoksin lipopolisakarida yang diproduksi oleh bakteri gram negatif. Kemudian ada peptidoglikan yang dihasilkan oleh bakteri gram positif, virus yang menyebabkan demam dengan cara menginvasi langsung pada makrofag dan reaksi imunologis terhadap komponen virus. Reaksi tersebut menimbulkan pembentukan antibodi, induksi interferon, dan nekrosis sel. Yang selanjutnya yaitu non-mikrobial, yaitu dengan contoh pada proses fagositosis pada reaksi transfusi darah dan anemia hemolitik imun, kompleks antigen antibodi, hormon, obat-obatan, dan lesi interkranial, sebenarnya pendarahan dan trombosis. Ini adalah beberapa contoh kegiatan yang dapat menyebabkan adanya pirogen pada tubuh manusia.
Adapun klasifikasi dari mikroorganisme sendiri terdiri dari dua kategori, yaitu ada endotoksin pirogen yang dikenal dengan LSP, kemudian ada non-endotoksin pirogen yang dikenal dengan NEEP. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu endotoksin pirogen atau LSP, yaitu merupakan bagian dari membran luar dinding sel bakteri gram negatif. Meskipun istilah endotoksin biasanya dirujuk kepada sel apa saja yang terkait dengan toksin bakteri. Namun di dalam bakteriologi, istilah ini hanya digunakan untuk merujuk Liposaccharida kompleks atau LSP yang berada pada membran luar patogen gram negatif sebenarnya pada Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Pseudomonas, Neisseria, Haemophilus influenza, Bordetella pertussis, dan Vibrio cholerae. Sedangkan pirogen non-endotoksin atau NEP yaitu berupa pirogen yang semua bahan lain yang dapat mengakibatkan reaksi demam seperti pada virus dan fungi. Nah, pirogen sendiri nanti akan dikaitkan dengan apa itu toksin. Ya, toksin sendiri adalah merupakan berupa exotoksin, yaitu berupa virulensi mikroorganisme ditentukan oleh produksi toksin, yaitu berupa substansi racun yang dihasilkan mikroorganisme tertentu. Kemampuan mikroorganisme menghasilkan toksin disebut dengan toksigenitas. Istilah toksikimia menunjukkan adanya toksin dalam darah. Terdapat dua tipe toksin, yaitu exotoksin, yaitu toksin protein, dan endotoksin, yaitu berupa toksin lipopolisakarida. Exotoksin sendiri yaitu merupakan protein toksin yang tidak tahan panas dan bersifat antigenik yang menginduksi pertumbuhan antibodi. Antibodi sendiri terbentuk akibat adanya induksi exotoksin yang disebut dengan antitoksin. Toksin ini nanti bekerja dengan cara menghancurkan bagian tertentu pada sel inang atau menghambat fungsi metabolit tertentu. Mayoritas dari bakteri penghasil exotoksin adalah golongan dari bakteri gram positif, dengan mengkode pada exotoksin terdapat pada plasmid bakteri atau fag. Exotoksin larut dalam cairan tubuh sehingga nanti exotoksin mudah terdifusi dalam darah dan dengan cepat diedarkan ke seluruh tubuh. Terdapat tiga tipe exotoksin berdasarkan mekanisme aksinya, yaitu ada sitotoksin, ada neurotoksin, dan enterotoksin. Yang pertama yaitu berupa sitotoksin, yaitu tipe toksin yang dapat membunuh sel inang atau mempengaruhi fungsi sel. Sedangkan neurotoksin ada terlibat dalam transmisi normal influx pada saraf. Sedangkan enterotoksin ini nanti dapat mempengaruhi sel-sel pada saluran pencernaan. Adapun daya racun dari exotoksin nanti dapat diinaktivasi dengan pemanasan atau pemaparan formaldehyde, iodin, ataupun bahan kimia lainnya. Exotoksin sendiri nanti yang dapat diinaktivasi tidak dapat lagi menyebabkan penyakit, namun tetap dapat menginduksi pembentukan antitoksin. Exotoksin nanti yang diinaktivasi disebut dengan toksoid. Nah, yang kedua yaitu berupa endotoksin. Endotoksin sendiri adalah dihasilkan oleh bakteri gram negatif, patogen maupun non-patogen yang selama masa pertumbuhannya atau pada saat sel lisis. Toksin ini merupakan bagian dari membran luar bakteri gram negatif yang tersusun atas lapisan lipopolisakarida atau LSP. Endotoksin ini bersifat tahan panas, merupakan antigen lemah, dan tidak dapat diubah menjadi toksoid. Meskipun seluruh bakteri gram negatif memiliki LSP, pada dinding selnya, LSP ini nanti tidak bersifat toksik hingga dilepaskan dari membran luar dinding sel. Pada saat bakteri gram negatif mati, akan disentragasi dinding selnya yang mengakibatkan adanya pelepasan toksin oleh LSP. Pelepasan dari endotoksin nanti pada sistem peredaran darah dapat menyebabkan shock akibat penurunan tekanan darah dan mengakibatkan kegagalan fungsi banyak organ. Pada semua endotoksin nanti bersifat pirogen, tetapi tidak semua penyakit pirogen itu merupakan endotoksin. Adapun adanya efek endotoksin bagi tubuh nanti dapat menyebabkan yang pertama demam, kemudian aktivitas sistem sitokin, rusaknya sel-sel endotelial,
Kemudian permeabilitas pembuluh darah berubah sehingga nanti menyebabkan turunnya tekanan darah, sehingga nanti dapat menyebabkan adanya penyakit berupa anemia dan bisa jadi nanti adanya pelebaran ataupun kerusakan dari pembuluh darah, sehingga nanti pembuluh darahnya bisa mengalami pecah, sehingga nanti dapat menyebabkan adanya proses di mana tingginya suhu pada tubuh. Ini adalah perbedaan antara eksotoksin dan endotoksin. Berdasarkan komposisi kimianya bahwa endotoksin bagian dari lipid pada LSP membran luar, dan kalau eksotoksin berupa protein. Adapun sumber dari endotoksin nanti berasal dari dinding sel bakteri pada gram negatif, dihasilkan pada saat kematian sel ataupun autoalasis dari bakteri. Sedangkan pada eksotoksin nanti mayoritas pada bakteri gram positif diproduksi selama pertumbuhan sel. Pada beberapa kasus ini diproduksi setelah lisis ataupun kematian sel. Sedangkan efek pada inang nanti, pada endotoksin nanti tidak begitu spesifik. Sedangkan kalau pada eksotoksin yaitu pada jaringan tertentu. Ciri selanjutnya yaitu terkait dengan ketahanan terhadap panas, bahwa pada endotoksin nanti dia tahan panas, yaitu pada suhu kurang lebih 120 derajat Celcius selama 1 jam. Sedangkan eksotoksin nanti dia tidak tahan panas, yaitu dia nanti dapat menyebabkan inaktivasi pada suhu 60-80 derajat Celcius, kecuali pada toksin Staphylococcus. Ciri selanjutnya yaitu berupa imunologi, yaitu pada eksotoksin nanti tidak mudah dinetralisasi oleh antitoksin, sehingga nanti toksoid yang efektif tidak dapat dibuat sebagai imunisasi terhadap toksin. Sedangkan pada endotoksin nanti dapat diubah menjadi toksoid, sehingga nanti imunitas terhadap toksin dinetralisasi oleh adanya antitoksin. Kalau berdasarkan dosis letal, bahwa pada eksotoksin nanti dia besar, sedangkan endotoksin nanti dia kecil. Kalau terkait dengan toksisitas, dia nanti pada eksotoksin rendah, sedangkan pada endotoksin dia tinggi. Kemudian penyebab demam sendiri pada endotoksin nanti tidak menyebabkan demam, sedangkan pada eksotoksin nanti menyebabkan demam. Adapun contoh penyakit berdasarkan adanya eksotoksin yaitu berupa demam tifoid, ISK, dan meningitis. Sedangkan pada endotoksin nanti adalah gas, gangren, tetanus, botulisme, dan adanya difteri. Demikianlah penjelasan terkait dengan pemaparan terkait dengan uji virogen. Terima kasih perhatiannya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, share, dan download dokumen untuk berlangsungan dari channel ini. Terima kasih perhatiannya. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Salam EduScience Indonesia.